Kalau orang sudah melihat Tuhannya, orang itu tidak akan berani mengaku dirinya Tuhan karena sangat amat takut. Jangan skip videonya, ikuti terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe atau subscribe kanan bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Ini lanjutan cara melihat Tuhan dengan jelas seri 2. Ini dengan ayat Al-Qur'an. Ya, dengan ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 115 dan surat Al-An'am ayat 79. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tulmu fasamma wajhullah. Ya, bukan wajhullah, bukan wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Ini pertama. Jadi dan sesungguhnya Allah dan Allah itu ya penguasa timur dan barat. Gampangnya begitu. Kemanapun kamu menghadap, ini Gusti Allah yang bilang ya ayat ya. Kemanapun manusia itu menghadap, disitulah tetap menghadap wajah Gusti Allah. Ini kalimatnya. Kalau kita berbicara wajah, jangan langsung raut muka. Wajah itu analoginya banyak atau maknanya banyak. Wajah itu garis miring rupanya atau bentuknya. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Gusti Allah sangat luas ilmunya. Makanya di saat membaca Al-Quran apapun, jangan maknanya cuma 1, 2, jangan. Karena keterangannya 7 lapis langit tersirat, 7 lapis bumi tersurat. Jadi setiap makna Al-Quran nggak cuma 1, 2. Jadi intinya Gusti Allah sendiri mengatakan, kemanapun kamu menghadap, ya mau dari timur mau di barat, ini luas kalimat wasi'un berarti cuma kalimat di tulisannya timur dan barat, tapi di sini wasi'un alim, luas. Makanya diartikan kemanapun kamu menghadap, di situ menghadap wajah Gusti Allah, rupane Gusti Allah, wujude Gusti Allah. Lah Allah yang video kemarin ya artine wujud. Ya, wujud. Ada, nyata, jelas ya. Jadi saya menghadap ke sana, berpikirnya jangan bentuk manusia, rupanya, wujudnya. Nah, Allah itu bahasa kependekan kelas tinggi ya. Allahu la ilaha, tidak ada kecuali Dia. Kalimatnya ngono. Jadi wujud, apapun yang berwujud itu keterangannya wajhullah, karena kita nggak ada. Kita ini wujudnya siapa? Saya mengatakan saya nggak bisa, orang masih ada ruhnya.
Di saat ruhnya sudah keluar, nggak bakalan ngomong apa-apa. Jadi tidak mungkin seorang yang sudah mengetahui Gustinya ngaku Tuhan, nggak mungkin. Orang yang sudah melihat Tuhan tidak akan ngaku Tuhan, tidak akan berani. Karena orang yang sudah melihat Tuhan akan naik menjadi manusia. Setelah memperdalam wajhullah, wajah Tuhan, dia akan naik kepada insan kamil. Jadi orang yang sudah melihat Tuhannya tidak akan berani menyebut dirinya Tuhan. Tidak akan berani. Hanya bagian daripada semesta. Ya, ini ya yang Al-Baqarah. Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Gusti Allah. Nah, jangan langsung ini, wajah itu rupa, bentuk, wujud. Surat Al-An'am ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa iftitah. Sebenarnya tiap yang ada yang organisasi sebelum itu iftitahnya yang dibaca ini. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Ya. Kalau nggak kuat berhenti wal ard. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini pengakuan saya hadapkan, ini ada ini loh, sesungguhnya saya hadapkan muka saya. Ini kalau dalam bahasa lengkapnya, sesungguhnya saya menghadapkan muka saya kepada mukanya. Nah ini yang menguasai langit bumi, yang meliputi langit bumi, yang menciptakan langit bumi, yang mengurusi langit bumi. Kalau nggak Gusti Allah siapa? Ya, ini Gusti kita ya, umat Islam yang doa iftitahnya ini ada loh. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu secara bahasa daerah, sesungguhnya saya hadapkan muka saya kepada mukanya yang menguasai langit bumi, agar mendapat keberuntungan. Ya, artinya kita ini jangan sampai musyrik. Itu kan menduakan. Kalau sudah menghadap yang punya langit bumi, nggak mungkin musyrik, itu nggak mungkin. Karena orang kalau sudah menghadap, oh iya, wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah, wajah. Tapi pikirannya jangan ini, rupa, bentuk, wujud. Karena kalau udah wujud ini, ya, Allah wujud, ada, nyata, jelas. Ya nggak jelas itu saya ini nggak jelas. Karena kalau dicari kan nggak ketemu. Bahwa ini yang menggerakkan semuanya Gusti Allah, ruh Sang Maha Kuat. Ruh tidak bisa ditembak, ruh tidak bisa dibakar, ruh tidak bisa dibunuh. Itu yang disebut Maha Hidup. Tadi kemarin ada pertanyaan tentang liko. Di video-video sebelumnya sudah ada. Mohon terima kasih kepada subscriber yang sudah ngasih masukan, dan ada juga yang sedikit mengoreksi, katanya Shirathul Mustaqim di sana. Saya kemarin membahas Shirathul Mustaqim bukan di sana, orang saya belum pernah ke sana. Shirathul Mustaqim secara data Al-Qur'an itu ada di Al-Fatihah ayat 7. Itu jelas keterangannya.
ayat 6-nya bertanya, ayat 7-nya dijawab oleh Gusti Allah. Bahwa jalan yang lurus secara ibadah yang dianggap pas sama Gusti Allah itu memberi. Ya, kalau Shirathul Mustaqim itu di sana, saya nggak berani nyebut Shirathul Mustaqim di sana, orang saya belum pernah ke sana, ya. Saya ngelihatnya Shirathul Mustaqim jelas datanya ada di ayat 7 Suratul Fatihah. 7 bagian, 7 ayat. Ayat itu tanda. Jadi 7 ayat Al-Fatihah itu 7 tanda, 7 tanda jalan, 7 tanda jembatan. Ya. Yang liko bagaimana? Orang liko itu bahasanya ngobrol. Ngobrolnya apa? Selalu ketuhanan, kewahdatul wujudan, kehebatannya Gusti, memuji Gusti. Orang kalau sudah liko tidak akan berani nyebut nama. Kalau mau nyebut nama didahului dengan Gusti Allah. Ya Allah, ilahi ya Robbi Allah. Nggak bakalan langsung nama. Karena orang yang sudah liko tahu Gusti Allah itu maha hebat, maha tinggi. Nggak berani nyebut nama. Pasti walaupun datanya di sini wajhullah, wajah Allah. Saya kan tadi namai wajhullah, wajah Gusti Allah. Karena disuruh memuji. Kalau saya nyebut nama berarti menghina dong. Contoh saya umpamanya umur 40. Terus manggil yang umur 60 nama, itu kan menghina sama dugangannya. Jadi kalau manggil nama kepada orang yang lebih tinggi, panggilnya dengan tambahan Pak D, Pak Le, Bapak, Mas, Om, dan lainnya. Seorang istri saja manggil suami nama nggak sopan. Seorang anak manggil nama bapaknya juga nggak sopan. Walaupun kenal, tetap manggilnya Pak, Ayah. Itu ciri orang yang sudah liko. Apalagi Gusti Allah Sang Maha Hebat. Nggak bakalan orang yang sudah liko ngomongnya, manggilnya nama. Itu ya para subscriber yang kemarin bagaimana liko. Mimpi pun, ya di saat tidur pun itu yang dibicarakan di dalam mimpinya. Yang dibicarakan hanya keagungannya Gusti Allah, kehebatannya Gusti Allah. Di dalam mimpi itu ngobrol. Masa iya? Silahkan buktikan. Dulu saya mimpi diem-diem baik. Tapi sekarang mimpi. Lah, terjaga ingat Gusti Allah. Dalam tidur ingat Gusti Allah. Itu yang dinamakan sholat daim, sholat 24 jam. Kok bisa ngomong? Sudah pernah. Karena begini, kita ngelihat itu Gusti, Gusti, Gusti. Kita digelibeng karena kita merasa nggak ada. Nah, terus ada subscriber yang menanyakan bagaimana bisa mempanakkan di diri kita. Ya proses. Kalau mau zikir, zikir silahkan. Kalau yang dengan akliyah kuat, secara IQ kuat, monggo. Begini aja. Pertama, kita sadari kita itu dulunya ada apa enggak. Ya, dulunya ada apa enggak. Kalau dulunya enggak ada, di saat ada, itu berarti huruf ba, makna huruf ba. Huruf ba itu begini, Gusti Allah mengatakan, yang ada itu aku. Ini Gusti Allah yang mengatakan, ya saya niru. Yang ada itu aku, yang mengadakan itu aku, yang mentiadakan itu aku, yang ngurusi segala apapun itu aku. Itu Gusti Allah. Jadi kita sadar diri, agar kita fana, bisa fana. Ini bagi, terima kasih bagi subscriber yang sudah mulai tingkatan tinggi. Kalau ada subscriber menanyakan fana, ini berarti sudah tinggi. Fana itu artinya mentiadakan diri kita. Contohnya begini. Satu, kita itu nggak kuasa apapun terhadap raga ini.
Contoh, Gusti Allah itu ngurusin di surat Ali Imran ayat 109, itu ngurusin segalanya. Gusti Allah ngurusin makanannya. Tumbuh-tumbuhan itu makanan kita sampai ngunyahnya, sampai masuk ngatur, ada yang energi, ada yang masuk jadi kotoran, ada yang jadi vitamin, sampai ngatur buang hajatnya, sampai ngatur buang kentutnya. Kita kan nggak bisa ngatur itu. Nah disitulah kita fana'ud dzikri atau mempanakan, mentiadakan. Kalau orang Jawa bilang mati sajroning urip. Jadi bahwa diri kita sebagai manusia jauh nggak ada apa-apanya dibanding Sang Khalik, Sang Kuasa. Itulah kita hanya di surat Al-Baqarah ayat 30. Kita itu wakil untuk ngurus bumi ini, wakil ya. Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia itu wakil untuk mengurusi bumi. Jadi semua kita wakil. Yang namanya wakil ya harus menghormatin ketua, kan begitu. Kalau kita dianggap wakil. Memang jelas Qur'annya Al-Baqarah ayat 30 itu kita wakil. Jadi kalau ada orang mengatakan lagi, masa Allah masuk di dalam diri kita, di dalam manusia. Lah orang manusianya nggak ada kok. Kita itu bagian, fasel-faselnya, bagian alam semesta, ya. Rabbil alamin itu loh ayat 2 Al-Fatihah. Jadi Gusti Allah sendiri yang mengatakan di surat Qaf, ya saya jelaskan video yang kemarin, surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Itu Gusti Allah yang ngomong sendiri. Atau banyak ayat 40 kalau nggak salah, mohon dikoreksi. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Lah itu kan gabungannya dengan ini. At-Taubah mengatakan jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Ya. Ini ya menghadap kemanapun ketemu wajah Gusti Allah. Jadi ingat, tidak akan mungkin orang yang sudah melihat Tuhannya terus ngaku saya Tuhan, nggak akan berani. Ya, nggak akan berani. Orang yang sudah melihat Tuhannya tidak akan berani mengatakan Tuhan, karena orang itu sudah akan otomatis naik kepada manusia. Orang, ya, kalau orang itu berarti belum melihat Tuhan. Kalau orang itu, posisi orang, perilakunya orang itu melihat Tuhan, dia langsung secara otomatis naik kepada manusia. Dia sebagai manusia. Di situ proses yang disebut kiamat bergejolak di dalam diri kita. Kiamat artinya berdiri. Berdirinya hukumnya Gusti Allah di dalam jiwa kita. Itu gejolak. Antara iya tidak, nggak mungkin, oh, masa sih iya. Pokoknya bergejolak. Ya, orang naik menjadi manusia ini bergejolak. Berapa lama? Yang saya alami 3 tahun. Bergejolak. Antara ya pokoknya berbalik. Makanya di Al-Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang mengikuti Al-Quran akan dianggap beda oleh orang lain pada umumnya. Makanya bergejolak. Ya tadi prosesnya, orang kalau sudah melihat Tuhannya dengan jelas tidak akan berani ngaku Tuhan, karena dia secara otomatis naik ke tingkatan manusia. Di sini bergejolak. Setelah itu naik, kalau gejolaknya sudah habis, sudah reda, sudah benar-benar dibimbing sama Gusti Allah, naik kepada level yang disebut insan kamil. Jadi terima kasih masukannya, terima kasih kritikannya. Saya siap dikasih masukan, siap dikritik, siap. Ya namanya kita manusia. Ya kalau masih manusia biasanya kan al insanu ma'alul khotawani
Sian. Jadi nanti saya lanjutkan ke sesi 3, ini sesi 2 ya. Jadi kalau kita mengenal Gusti Allah ya, satu jangan nyebut ini saja ya, jangan nyebut nama saru, nggak sopan. Tambahin kalau Arab ya Allah atau ilahi ya Robbi Allah, kalau orang Jawa Gusti Allah atau Pangeran ya kan. Asmaul Husna 99 itu kan nama baiknya, panggilan baik-baiknya ya. Mohon subscribe di bawah kanan ya, atau di channel atas ya, jajaran channel. Kalau nyetel video posisinya di bawah kanan, plat hitam tulisan putih, agar channel ini selalu berkembang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.